Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang saat ini saya sampaikan dari Layana, Sulawesi Tengah. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelanah keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Ishak adalah anak perjanjian. Pada renungan yang lalu kita pernah mempelajari perihal tentang Abraham. Dan hari ini kita belajar tentang Ishak. Ishak adalah anak yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Bukan orang lain atau bukan nama yang lain. Dalam budaya orang Israel, garis keturunan seseorang harus jelas. Kita bisa temukan dalam Alkitab bagaimana silsilah mereka dijelaskan secara rapi, termasuk silsilah Yesus Kristus. Bahkan dari garis keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, maka lahirlah Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Meskipun Ishak adalah anak yang dijanjikan, tetapi penggenapan janji Allah tidak secepat yang kita pikirkan atau yang kita bayangkan. Abraham harus menunggu 25 tahun baru lahirlah Ishak. Abraham menerima janji itu saat dia berusia 75 tahun. Dan janji itu digenapi oleh Tuhan dalam hidupnya saat dia berumur 100 tahun dan istrinya Sarah berumur 90 tahun. Tentunya Tuhan selalu bekerja sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Tuhan pasti tahu waktu yang terbaik menurut Dia, bukan menurut kita. Perintah untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, Abraham terima saat ia tinggal di Berseba. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Kejadian 21 ayat 33 sampai 34. Jarak dari Berseba ke Bukit Moriah Yerusalem cukup jauh, kira-kira 80 kilometer. Dalam Kejadian 22 ayat 4 dijelaskan bahwa mereka berjalan 3 hari lamanya baru kelihatan tempat itu dari jauh. Kekasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari Ishak? Yang bisa kita pelajari adalah yang pertama, tentang ketaatan Ishak. Ishak adalah anak yang taat. Ketaatan itu bisa kita lihat dari saat dia bersama Abraham ayahnya untuk pergi beribadah di Bukit Moriah.
dengan menempuh perjalanan yang jauh. Ketaatan juga bisa kita lihat saat dia rela diikat ayahnya dan mau disembelih. Sejarawan mengatakan bahwa umur Ishak saat itu kira-kira 33 tahun. Berarti usianya sudah dewasa. Dia bisa menolak untuk tidak dikorbankan atau untuk tidak disembelih. Tetapi dia memilih taat dan rela dikorbankan dan dipersembahkan. Dan pada akhirnya Tuhan menyediakan domba jantan bagi Abraham untuk dikorbankan. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Luar biasa. Yang kedua, kita belajar tentang imannya kepada Tuhan. Sebagai anak perjanjian, bukan berarti dia akan diberkati dengan mudah atau dengan cepat. Ishak tetap menghadapi ujian. Dijelaskan bahwa saat umur Abraham semakin tua dan Ishak sudah berumur 40 tahun, Abraham mencari dan menemukan Ribka yang akan menjadi istri Ishak. Setelah Ishak memilih dan menikah dengan Ribka, ternyata Ribka juga mandul seperti Sarah. Dalam Kejadian 25 ayat 21, Ishak berdoa untuk istrinya yang mandul, dan Tuhan mengabulkan doanya. Abraham dan Sarah menunggu 25 tahun, baru lahirlah Ishak. Sementara Ishak dan Ribka menunggu 20 tahun, baru mereka bisa melahirkan anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Yang ketiga, kita belajar bahwa Ishak adalah orang yang menghargai proses. Dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kekasih Tuhan, menjadi anak perjanjian bukan berarti Ishak langsung menuai. Tetapi Ishak tahu bahwa proses itu penting. Jika seseorang mau menuai, maka harus diawali dengan menabur. Ini proses yang alamiah dan sangat alkitabiah. Keadaan saat itu sedang muncul bala kelaparan. Ishak pergi ke Gerar. Tuhan menyuruh dia untuk tinggal di daerah itu. Dalam masa-masa yang sulit, Ishak tidak panik dan mencari jalan pintas. Tetapi Ishak menabur di tanah itu, di daerah itu. Dan Tuhan memberkati dia dengan caranya yang ajaib. Ishak menjalani hidupnya sebagai seorang yang biasa, tetap menghargai proses, tetap mengikuti proses, dan Tuhan buktikan bahwa Ishak adalah orang yang diberkati oleh Tuhan.
Apa yang Abraham terima diwariskan kepada Ishak, dan Ishak teruskan kepada anaknya Yakub. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, jika channel Renungan Firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa like, share, dan subscribe, dan bagikan channel atau link ini kepada orang lain supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Salam dari Layana. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.